Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Pak Taufik selaku pengawas SDN Kedaung, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kedaung, Pak Sahabawi SDM, serta Bapak dan Ibu guru, insya Allah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita alhamdulillah masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat itu pula kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini dalam rangka rapat ya terkait dengan rencana PTM di SDN Kedaung. Dan tentunya ada juga informasi-informasi yang terkait dengan hal tersebut. Saya selaku pembicara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua info dinas yang disampaikan oleh Pak Pengawas, yang ketiga pengarahan dari Kepala Sekolah terkait dengan tentang PTM, yang keempat lain-lain dan ada tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk meningkat waktu, yang untuk selanjutnya marilah kita langsung pada acara pembukaan. Sebelumnya tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah ala hajriyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Meningkat pada acara selanjutnya itu info dinas ya dari pengawas kita, yaitu Bapak Taufik SPD. Waktu Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai profesi guru, merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Kita tidak lupa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kedaung, Pak Samlawi MM, yang Bapak cintai, Bapak dan Ibu guru SDN Kedaung. Bapak tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak pernah rasa hormat, tidak merupakan pekerjaan yang mulia. Bapak hanya menyampaikan apa tadi dalam rapatnya, mengatakan tentang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin nanti lebih dijabarkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya hanya singkat saja yang disampaikan dari amanat dinas. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, dikit lagi, kalau tidak salah tanggal 13, 14, 15 sudah dimulai pelaksanaan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Semuanya sudah diseleksi, sudah dilihat dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, semuanya.
layak atau tidak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini lagi uji coba. Insya Allah Bapak doakan mudah-mudahan tidak ada suatu masalah apapun, mudah-mudahan sehat. Yang penting kita menjaga prokes, protokol kesehatan, terus sekolah mempunyai sapras kesehatan. Beda dengan sapras sekolah, beda dengan sapras kesehatan. Sapras kesehatan contohnya sudah mungkin tahu Bapak dan Ibu guru, Bapak sudah tahu seperti yang untuk suhu, cuci tangan, tempat cuci tangan, masker, ya, terus apa lagi, bisa apa namanya itu yang semprot itu harus punya. Ya, terus di dalam posisi pembelajaran nanti tatap muka itu hanya terbatas ya Bu. Misalkan satu rombel itu 30 anak yang bisa hadir di dalam kelas itu 15 anak, tidak bisa sekaligus 30 anak dijajalin masuk. Dan sekolah, kalau memang itu siswa tidak membawa masker, kepala sekolah menyediakan masker. Khawatir, suruh pakai. Terus steril, posisi di halaman sekolah itu posisi steril. Tidak boleh orang tua murid, biasa kelas 1 nih, berkumpul, ngerumpi di halaman sekolah. Ya, tidak boleh. Jadi, ya orang tua datang anterin, silakan. Nanti balik lagi pada yang menjemput. Begitu. Jadi di dalam pembelajaran tatap muka itu guru benar-benar steril. Masuk jam 8, contoh pulang jam 10, 2 jam. Tidak ada istirahat. Tidak ada larian di dalam area sekolah. Karena ini kan lagi keadaan uji coba. Situasi begini. Nanti kalau udah normal, ya boleh, silakan. Memang alamnya anak bermain di sekolah, lari sana lari sini, udah hal biasa. Begitu. Tapi kita ini lagi uji coba pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tidak ada apapun. Dan selain itu sekolah juga harus membuat surat pernyataan. Mungkin pasang dulu dia udah buat. Nah, artinya surat pernyataan bersedia anaknya pembelajaran tatap muka di kelas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk jangan sampai tidak disalahkan kepala sekolah dan guru. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya namanya benar kita nggak tahu datang dari luar, dari pasar, orang tua apa. Ya, yang penting sapras kesehatan dijaga. Untuk anak harus pakai suhu. Kalau itu siswa 37 suhunya tidak diizinkan masuk dalam kelas, bukan galak lah apa, memang aturan itu. Kenapa? Jangan sampai anak 37 suruh masuk, akhirnya takutnya nular kepada teman-teman yang lain. Begitu. Pas waktu lagi orang sehat masuk juga tidak boleh. Jadi harus belajar di rumah. Maaf ibu ya, anak ibu lagi kurang sehat, ya bukan saya nolak untuk belajar sini, boleh, nanti kalau udah sehat boleh dilanjutkan, boleh belajar di rumah, bedain. Nah, jadi satu rombel itu 30 dibagi 2, 15. Nah, terus yang 15 itu mungkin besok atau gimana itu wewenang para sekolah lah yang atur, tapi tidak boleh 30 dijejelin dalam proses. Gitu. Jadi guru menyampaikan pembelajaran materinya itu bentuknya kayak PowerPoint, hanya sebatas yang penting-pentingnya aja, karena ini kan terbatas 2 jam loh. Jadi ibu bapak guru memberikan tugas ke anak boleh, tapi mengerjakan soalnya di rumah, tidak boleh di dalam kelas karena terbatas waktunya. Ada istirahat? Tidak ada. Masuk jam 8, pulang jam 10 selesai, pulang. Tidak boleh jajan, tidak boleh. Maka dilarang nanti kalau ada tukang jajan di depan itu nggak boleh sebenarnya, depan sekolah. Ya, apalagi kantin sekolah aja dilarang. Mungkin pasar tahu juga apa. Ya, jadi siswa masuk protokol kesehatan, pakai masker, suhunya diperiksa, cuci tangan. Udah guru tuh kerjaan guru. Ya, sehat silakan masuk. Duduk dalam kelas jaga jarak, membaca doa. Langsung guru memberikan materi. Ya. Materi singkat-singkat. Ya.
Dan pekerjaan tugas dari guru untuk anak itu dikerjakan di rumah, jangan di sekolah, karena batas waktunya tertentu terbatas. Itu dari Bapak. Nah, itu masalah tentang PTMT ya. Itu. Tidak boleh orang tua murid mengantarkan anaknya, boleh mengantarkan tapi dia pulang lagi. Nggak boleh berkerumun di area sekolah, apalagi di jendela itu kumpul, nggak boleh. Itu kan lagi dijaga, lagi protokol kesehatan. Ya. Amin. Itu yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya nanti diperjelas lagi oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sangkawi. Selanjutnya masalah asesmen nasional. Ya, itu sebenarnya asesmen nasional itu ingin mencoba simulasi, kalau nggak salah udah dikirim nih SDN Kedaung, kalau nggak salah. Pak siapa? Ya, itu hanya mencoba server nanti yang akan datang, bukan sekarang, bukan khusus kelas 6. Yang diuji coba itu kelas 5, yang kelas 4, yang kelas 5. Makanya kadang-kadang nama kepala sekolahnya masih lama. Betul? Iya. Dan kotanya terbatas, kotanya hanya 35 anak. Walaupun untuk kelas 5 3 rombel. Dari kementerian sama 35 anak. Dibatasi. Hanya sifatnya, Pak kasih 3 rombel kelas 5. Iya, dibatasi dari kementerian dan dia bidang kodiknya. Nanti untuk yang akan datang biasa 3 rombel. Ini kan hanya simulasi, percobaan, eksperimen. Kira-kira layak kan ya kalau anak SD seperti anak SMP ujian nasional berbasis komputer begitu. Ya nanti yang akan datang, mungkin Bapak yang tahun yang akan datang kita nggak tahu Bapak akan siap. Ya itu rencana wacananya begitu. Bapak Ibu untuk di SD, kalau di SMP mau terbiasa UNBK ujian nasional berbasis komputer biasa. Kalau SD kan belum ya, lagi uji coba. Itu rencana asesmen nasional, rencana yang akan datang seperti itu. Itu yang Bapak sampaikan. Ya. Alhamdulillah Bapak doakan mudah-mudahan pelaksanaan PTMT ini mudah-mudahan berjalan lancar, sehat, tidak ada suatu masalah apapun. Yang penting jaga protokol kesehatan yang terjaga, waspada tetap jaga. Ya karena ini kan namanya orang dari luar masuk ke dalam, ya kan? Ya kalau nama guru kan udah steril, udah tahu. Kalau saudara tahu, sudah tahu. Tapi ini kan orang yang dari luar, gitu, membantu nganterin anak majikannya. Ya, begitu kita nggak tahu ya. Maka dari itu tolong di steril benar-benar, ya benar-benar halaman sekolah di steril, tidak boleh berkerumun orang tua murid di halaman sekolah. Apalagi di jendela. Nah, ini kan lagi dijaga. Emang begitu aturan begitu Bu. Tadi pasal lagi. Emang begitu aturan. Jadi di steril yang ada di dalam kelas adalah guru dan siswa. Itu pun yang dibatasi di siswa. Gitu. Waktu pembelajaran, kalau nggak salah 2 jam. Dari jam contoh masuk jam 8, jam 10 sudah selesai. Tidak boleh istirahat, tidak boleh bermain, tidak boleh jajan. Udah, gitu. Ya, begitu ya, dari Bapak yang sampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Amanat dari Bapak, begitu. Lebih kurangnya saya tidak panjang lebar, nanti Pak Sam akan menyampaikan bla 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 mengenai materi tentang PTMT. Bapak hanya sebatas itu saja, Bapak mau balik. Lebih kurangnya bila ada kata yang kurang di dalam mudah-mudahan minta maaf aja Bapak ya. Itu Bapak amanat dari dinas begitu ya. Dalam ya. Tadi ke Bapak tegur ya, Pak itu berkerumun. Tahu ya. Masuk ke dalam semua. Di parkir motor di dalam, duduk-duduk motornya kayak pasar aja. Ya, bener Bapak. Gimana Pak katanya? Yayasannya semuanya begitu. Ya kan ada tahan habis ya, orang dinas pendidikan yang ngerti. Nggak boleh begini kumpul, maaf Bu ya. Wajar dong saya ngomong begitu. Saya kan pengawal, utusan dari dinas. Ya terserah Ibu, kalau memang Ibu mengikuti saya silakan, ngikutin nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa jangan salahkan dinas. Ya, sekian dari Bapak, lebih kurangnya minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya Bu Guru nih. Ini karena sambutan sekaligus pengarahan oleh Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. SPD. Ya tentunya apa yang disampaikan semoga kita bisa pahami dan kita laksanakan. Terus selanjutnya yang kepada sambutan selanjutnya itu pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak PDM terkait tentang PTMP terbatas di Sekolah SD Kedaung. Dari tempat saya silakan. Dari sini ini tadi kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Kedaung. Sebelumnya mohon maaf, tadi maksud saya mau diedit, gambarnya diganti. Gak punya gambar Pak ini, karena itu numpang kemarin rapat PowerPoint-nya yang buat SD Pamulang Timur 1, Timur 2. Makanya di situ nggak ada Pak Soleh itu. Iya. Ya, mohon tidak dipermasalahkan. Jangan sampai ada kesan kok ngebawa-bawa sekolah sono ini darurat gitu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah, tanpa disangka-sangka, yang rencananya rapat itu jam 1 kurang sudah selesai karena ada tambahan materi dari pengawas, jadi waktunya agak mundur. Alhamdulillah nggak ngundang pengawas datang sendiri, kita syukurin aja. Dan itu meringankan tugas saya, karena yang disampaikan pengawas itu materi yang akan saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya hanya melegalkan saja. Sudah saya kirim melalui WA berapa lembar tuh ya, ada 10 atau 12 ya. Saya mohon dibaca. Kalau sudah dibaca ya sudah menguasai itu, udah tahu. Tetapi untuk lebih tertibnya saya akan sampaikan dengan bantuan PowerPoint ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapat limpahan rahmat, mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama, kegiatan PTM kita itu
pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan tanggal 13 itu bukan kepengenan kepala sekolah, bukan keinginan wali murid yang kita laksanakan, tapi kita melaksanakan atas perintah, atas instruksi 4 menteri. Ya, nggak main-main itu. Yang tanggung jawabnya itu 4 menteri, termasuk presiden. 4 menteri itu yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri apa lagi? Pendidikan Nasional, Menteri Agama, terus Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu di tingkat pusat. Di tingkat provinsi yang tanggung jawabnya Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Sekretariat Daerah Provinsi. Termasuk Dinas Agama ya. Kalau agama namanya Kandepak, Kemenag RI tingkat provinsi. Jadi kesehatan, agama, pendidikan, sama Pemda. Jadi di provinsi kalau ada apa-apa dia yang membelain kita. Kemudian di kabupaten kota ada wali kota, termasuk sekretariat daerahnya. Terus ada di departemen atau Kemenag, Kota Tangsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang nolong kita. Mulai dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat polres pusat, dengan catatan sebagai pelaksana kita tidak menyalahi aturan yang sudah digariskan oleh pusat. Kalau kita melaksanakan tugas keluar dari rel, keluar dari aturan, tanggung jawab sendiri. Itu. Terus nanti akan dilaksanakan 2 fase. Dalam pelaksanaan aturan pelaksanaan PTMT itu ada 2 fase. Fase pertama itu namanya masa transisi. Bapak udah baca, pada masa transisi selama 2 bulan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti kita akan masuk fase kedua. Tapi kalau ada selama 2 bulan ada yang terpapar COVID karena kesalahan kita, yang masuk ke sekolah misalnya tidak dicek suhunya, kita kecolongan, kita kebobolan, itu akan kembali ke 0. Pernah dengar orang TBC? Orang TBC itu harus makan obat selama 6 bulan secara terus-menerus. Ketika baru 2 bulan, dia suatu hari, suatu malam lupa minum, maka harus kembali ke 0 lagi. Itu. Kemudian masa yang kedua itu masa kebiasaan baru, itu pada bulan ketiga. Kalau sampai bulan ketiga aman, tidak terjadi penularan, tidak ada yang terpapar, 3 bulan aman, kita akan melaksanakan kebiasaan baru dan nanti ke normal. Kebiasaan baru itu apa sih? Yang biasanya masuk sekolah itu nyelonong saja, sekarang sebelum masuk dites, dicek suhunya. Itu yang disebut kebiasaan baru. Yang tadinya kalau masuk kelas dari luar nyelonong aja,
sekarang harus cuci tangan. Yang tadinya mukanya tidak tertutup, sekarang itu kalau masuk kelas, masuk sekolah harus pakai masker. Itu yang disebut kebiasaan baru. Ya, yang tadinya satu kelas itu full 100%, sekarang itu hanya 50%. Itu yang disebut kebiasaan baru. Nah, jika selama sampai 3 bulan itu lulus, terus informasi COVID di Tangsel itu sudah masuk zona hijau, kita akan kembali ke kebiasaan normal. Kebiasaan normal itu ya normal seperti zaman dahulu. Kalau masuk sekolah ya masuk. Kalau sekolah satu kelas muridnya 30 ya 30 ya masuk. Ya. Pokoknya itu yang normal, itu yang biasa, yang normal gitu. Ke sekolah enggak, kalau masker mungkin kalau udah kebiasaan enak pakai masker, meskipun udah zona hijau itu lebih baik. Tapi tidak dipaksa. Karena kita udah belajar baik, kebiasaan baik itu akhirnya melekat. Pakai masker jadi enak. Sama juga kalau misalnya kita, kalau orang muslim ada sebagian besar, kalau sholat ada yang pakai peci. Kalau biasa sholat pakai peci, nggak pakai peci itu ada yang ketinggalan. Lain dengan orang kalau sholat yang tidak pakai peci, dia enak aja. Bahkan orang itu kebiasaan sholat yang biasa pakai kain, sholat nggak pakai kain itu nggak betah. Kurang ini kayaknya. Itu membahas tentang kebiasaan ya. Saya kasih contoh yang gampang aja. Terus masa kebiasaan baru menunggu hasil transisi. Pembelajaran melalui blended learning, yaitu pembelajaran perpaduan belajar tatap muka dan daring atau PJJ. Nanti saya sampaikan pada sesi berikutnya, pada PowerPoint berikutnya. Pendidik yang belum divaksin disarankan memberi, bagi pendidik yang belum divaksin, pendidik itu berarti guru ya, guru, terus termasuk petugas yang lain, yang belum divaksin disarankan memberi layanan pembelajaran secara online, kecuali ada keterangan lain dari dokter. Misalnya kemarin ada yang mau lahiran tinggal beberapa bulan lagi, atau udah pembukaan 5 gitu, mau ngajar gitu, boleh, tapi harus ada keterangan dokter. Paham ya? Kemarin ketakutan yang gak divaksin, udah nanya ke saya macam-macam. Saya bilang saya belum bisa jawab, khawatir jawabannya ngawur. Kalau sekarang udah jelas, yang belum divaksin tidak boleh tatap muka, tetapi melaksanakan secara online atau PJJ. Bagaimana kalau orang tuanya protes? Dia cari guru lain. Itu nanti. Mudah-mudahan sih tidak. Pokoknya saya sampaikan aturannya dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang masalah. Makanya hari ini uji coba tatap muka. Guru berani nggak tatap muka gitu dengan temannya? Tuh. Kalau ada yang misalnya orang tuanya, suaminya tidak mengizinkan, itu diperbolehkan. Itu hak dia. Makanya nanti anak yang tatap muka saja sudah diberikan kesempatan. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, itu tidak diikut sertakan tatap muka. Nanti saya bahas berikutnya. Terus, jika terdapat kasus COVID, sekolah akan dipertimbangkan ditutup dan dibuka kembali setelah 2 minggu. 2 bulan ya? 2 minggu ke sana. Kenapa di sini 2 bulan? Transisinya ya. Jadi kalau misalnya ada
sedang melaksanakan tatap muka, baru seminggu atau beberapa hari ada yang terkena COVID. Terkena COVID-nya di sekolah. Kalau terkena COVID-nya di rumah, di pasar, itu nggak ada urusan dengan sekolah. Kecuali yang terkena COVID di rumah itu ikut serta ke sekolah belajar. Tapi nggak mungkin lolos kalau yang sakit ikut belajar. Kalau yang ngecek suhunya itu benar, ya, karena yang sakit pasti suhunya di atas 37. Di atas 37 tidak boleh, ya, itu. Makanya kalau yang sakit kecolongan masuk sekolah, terus di sekolah ada yang terpapar, kita akan tutup selama 2 minggu. Tutup lagi, PJJ lagi setelah 2 minggu. Hah? Di sini cuma 3 kali 24 jam. 3 kali 24? Oh iya. Ya mungkin itu, ya saya lupa. 3 kali 24, 3 hari berarti libur. Nanti masuk lagi. Insya Allah kalau kita sudah divaksin, guru-gurunya semua aman, insya Allah aman, ya. Ya, terus kesiapan fisik PTN di SD Kedaung, sarana sanitasi kebersihan, ada tentang toilet, sarana cuci tangan kita ada, hand sanitizer ada, disinfektan ada, terus sanitasi tahu kan ya? Sanitasi apa sih? Sanitasi kesehatan, kebersihan lingkungan ya. Jangan sampai ditanya sanitasi nggak tahu guru. Kalau kurang jelas buka Mbah Google. Jadi kalau saya itu jadi guru gitu, ada kata asing nih gitu. Jangan sampai kita nggak tahu. Ibu WiFi tahu singkatannya? Bu Ida, WiFi suka main WiFi kan? Nggak tahu ya? Ada yang tahu WiFi? Dari dulu di Mbak Google ya, Pak. Hah? Iya. Jangan sampai guru mah kan anggapannya orang udah tahu. WiFi itu wireless apa gitu ya ujungnya. Nah, pokoknya nanti dicari. Kalau SMS mah tahu ya kepanjangannya. Kalau di short message pijit itu. Lihat. Kalau HP ini SMS kan mijit pendek gitu. Pokoknya yang kayak gitu khawatir ada yang nanya gitu. Kalau di sini kan lagi gini ditanyanya bukan ngetes. Saya juga waktu belum ada yang nanya emang nggak pernah lihat SMS itu singkatannya apa sih. Kadang-kadang teman-teman bilangnya diajak kemana-mana, atau ngajak kemana-mana lagi bete nih. Apa Pak Iwan bete? Bete, gamut. Kalau kita kan bete itu lagi sebel, lagi apa gitu ya. Bete itu tugas. bete itu boring time. Lagi boring itu kalau bahasa Inggrisnya. Bosan. Jadi waktu yang membosankan. Kan harus gitu guru mah gitu. Jangan bete, dia bete. Bilangnya jorok, bau tai. Iya gitu, memang wajar gitu. Gak apa-apa kalau di rapat kan kita cari pengetahuan, cari ini. Tuh. Daripada rapat ngantuk, habis makan tempe gitu. Terus tadi sampai mana tuh? Sampai bete Pak. Yang fasilitas sanitasi. Yang kedua, akses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan.
Yang masuk ke kesehatan itu yang termogan, jangan sampai itu tuh yang dipencet-pencet, yang disorot ke muka gitu. Itu namanya termogan. Termo itu ukuran ya, kalau termometer. Gan itu tembakan. Makanya ada istilah pen gun, pulpen yang bisa nembak. Pernah dengar kan? Kalau kejahatan-kejahatan itu. Terus membuat kesepakatan bersama komite dan orang tua siswa terkait kesiapan PTM. Kita sudah laksanakan, itu membuat surat pernyataan. Nanti guru ngecek tuh siapa saja yang sudah ngumpulin, siapa saja yang belum ngumpulin. Bila perlu ditempel di depan pintu atau di kaca murid yang sudah mengumpulkan perjanjian atau pernyataan kesediaan PTMT. Jadi ketika ada murid yang belum mengumpulkan itu, kita tolak. Ya, bagaimana kalau dia masuk menangis, orang tuanya dipanggil. Kalau orang tuanya siap, ya oke. Nah, yang jadi masalah nanti kelas 1 nih. Kelas 1 orang tuanya kan nganter. Ya. Orang tuanya pengen juga masuk ke kelas. Itu nggak boleh. Kalau maksa, Bu, kalau anaknya belum siap belajar mandiri, belajar sendiri, pulang dulu aja. Kalau udah siap baru balik lagi. Kalau sampai 6 bulan nggak siap, nanti tahun depan balik lagi. Gitu. Jangan ngerusak acara di sekolah. Mau orang tuanya pangkatnya apa, ya gitu dikasih pengertian. Ya, tuh. Ada pertanyaan? Terus, teknis PTMT SDN Kedaung. Teknis pembelajaran tatap muka. Caranya, materi pelajaran dalam PTMT adalah materi esensial. Bahasa kampungnya yang penting-penting aja. Dulu saya waktu ngajar kelas 6, selalu saya genjot materi matematika, IPA, PPKN, sama bahasa Indonesia, sama IPS. Semua itu. Kalau dulu kan begitu ya? Iya. Kalau yang ngajar kan olahraga ngajar guru kelas 6, KTK yang ngajar guru kelas 6. Iya. Nah, kalau dibilang pelajaran KTK terusin matematik, KTK mah nggak penting. Dulu ada bahasa begitu. Nah, ini sekarang kembali ada bahasa yang penting-penting aja. Jangan sampai wah ini penting semua, guru anak suruh nyatet 5 lembar, denger ya. Saya itu guru, istri juga guru. Istri saya itu ngelayanin murid yang sudah SMP di sekolah favorit, itu ternyata bocah yang bengal, yang bandel, yang malas masih ngumpul, masih banyak. Ada yang kalau zoom yang kelihatan rambutnya doang, mukanya nggak mau nampil anak itu. Udah diomelin juga sama aja gitu. Tahu kalau anak SD. Tuh. Terus alokasi waktu pembelajaran adalah 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran itu saya tulis di Pamulang Timur. Pamulang Timur itu sekolahnya hanya pakai 2 shift. Jadi satu kelas itu hanya dipakai 2 rombel, shift pertama sama shift kedua. Kalau misalnya satu kelas, kelas A misalnya, dipakai oleh kelas 1 paginya, siangnya kelas 2, udah. Yang kelas C misalnya, paginya dipakai kelas 6, siangnya kelas 4, sudah selesai. Nah, di sini ada yang 3. Ya.
pakai kelas 1, pakai kelas 2, pakai kelas 3. Kelas itu. Makanya ubinya sampai ledes itu sama tuh. Makanya nanti kalau ini beda nggak masalah. Acuannya, aturannya dalam satu hari anak itu belajar antara 2 jam pelajaran sampai 4 jam. Minimal 2 jam, maksimal 4 jam. Kalau di Pamulang Timur karena cuma 2 shift bisa 3 jam. Yang pagi, dari pagi masuk jam 9.30. Terus yang kedua masuk jam berapa tuh saya lupa. Pokoknya jam 12 udah beres gitu. Nanti kita musyawarahkan gitu. Jarak antara siswa itu 1,5 meter, itu udah biasa. Ini ada beberapa versi. Pertama, bangku yang ada di kelas adalah bangku yang dipakai siswa, sejumlah siswa. Kalau jumlah siswa 30, berarti 50%-nya 15. Jadi hanya menyediakan bangku 15. Yang kedua kali ada instruksi lagi. Bangkunya tetap 30, yang 15 diberi tanda silang. Itu. Udah paham ya? Ya, udah. Terus Pak. Nah ini pengelompokannya. Setiap kelas masuknya itu kan 50%. Kalau di panduan itu ada yang nulis 30%, itu salah nulis. 50% itu ya udah bisa ngitung lah gitu. Kalau misalnya muridnya 30, berarti satu kelompoknya 20. Oh 15, iya. Saya pura-pura, apalagi bengong gitu. Ya. Bisa dua-duanya. Jadi misalnya, terus masuknya dalam seminggu itu yang boleh masuk itu 4 hari. Hari Senin, hari Selasa ada PT PTMT. Hari Senin masuk, hari Selasa ada yang masuk, hari Rabu itu tidak ada yang masuk kelas. Tidak ada PTM, bukan libur, tapi dilaksanakan secara PJJ. Mau tepuk tangan gak jadi. Kan gitu ya. Padahal di rumah kalau libur bete juga. Sekarang mau udah ini dah. Terus hari Kamis ada masuk, hari Jumat ada masuk, hari Sabtu tidak ada tatap muka. Saya umpamakan kelas 1. Kelas 1 itu kan dibagi kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B. Bu Desi tadi nyebut kelompok 1, kelompok 2. Boleh nggak gitu? Ya boleh. Karena ini sudah terlanjur disebut kelompok A, kelompok B, mudah-mudahan tidak ada persepsi lain ya. Jadi paham ya? Jadi ada kelompok A, kelompok B. Misain kelompoknya, wewenang guru kelas. Ada yang 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 dipotong. Itu kelompok A. Yang bawah kelompok B. Mau diaduk-aduk silahkan. Makin banyak kreasi, kerjaannya tambah banyak. Iya, guru itu kan gitu. Kalau guru nggak ada kreasi ya gampang ngajar. Tapi kalau kita punya ide, punya kreasi, ingin disampaikan ke anak, ngerjain RPP itu bisa sampai jam 12 malam. Bapaknya mau udah batuk, nungguin apa ngasih kode ya? Kode. Ini katanya belum selesai. Soalnya
Soalnya udah batuk terus ya. Saya nggak tahu itu kata Pak Dodo doang. Jadi gitu ya. Misalnya kelas 1 hari Senin. Hari Senin kelas 1 itu kan ada 2 kelompok. Hari Senin kelas 1, ulang yang tadi. Kelas 1 misalnya hari Senin kelompok A itu jam pertama, sesi pertama. Sesi pertama, shift pertama. Kemudian misalnya shift pertama kelas 1 jam 7.30 sampai jam 9 misalnya. Nah kelompok B-nya itu adalah sesi kedua. Masuk nggak kelompok B-nya? Tidak langsung. Jadi kelompok B dilaksanakan secara PJJ. Jangan sampai habis ngajar kelompok A udah kegirangan aja, udah langsung baca WA, ngirim macam-macam gitu. Masih ada tugas yang B itu harus kita laksanakan PJJ-nya. Nah supaya adil, hari Selasa yang tatap muka adalah kelompok B. Nah yang A-nya itu dilakukan secara PJJ. Nah itu yang perlu disampaikan ke anak-anak. Terus hari Rabu tidak ada PTN. Kelompok A dan kelompok B boleh digabung. Ya, kalau pinter, kalau mau kesannya lama, dilama-lamain dibikin 2 kelompok, 2 kali ngajar silahkan. Ya. Terus yang enak sekaligus ya. Ya, terus hari Kamis kelompok A PJJ, kelompok A PTM, kelompok B PJJ. Dan seterusnya. Hari Sabtu PJJ semua. Jangan sampai kelupaan di Buniat udah sampai ini misalnya udah sampai apa tuh yang Tandon Ciater, PJJ-nya kelupaan. Dikira hari Sabtu libur. Terus di bawahnya siswa dibagi 2. Oh itu keterangannya ya. Nah, waktunya tinggal Bu Desi udah di ini ya tadi ya? Waktu, nanti ada di bawah biar cepet dah gitu. Terus pembagian ruang itu udah ada ya, nanti kelas 1 sama kelas berapa. Terus kalau ada, Pak, kok nggak adil gitu? Nggak adil gimana? Ini kelas 1 siang, kok saya ngajar siang amat? Karena ngajar kelas 3 atau kelas 4 gitu. Kenapa adanya siang? Iya, kalau ada yang protes seperti itu, sabar. Kalau mau minta tahun depan atau tahun depannya lagi, karena tidak ada kecuali kedaung ini sudah bisa ditambah 1 lantai lagi. Ya. Bentar ya. Ya, jadi jangan, yang penting Bapak dan Ibu itu dalam sehari tugas ngajarnya itu antara 24 jam sampai 36. Masalah waktu pagi, siang, malam atau pagi, siang, sore nggak usah diperdebatkan. Karena kalau diperdebatkan ujung-ujungnya kalau ada kalimat silahkan cari sekolah lain. Kan gitu. Atau ganti profesi dari guru jadi TU atau tenaga kebersihan baru bisa pagi. Kalau pengen pagi banget tenaga kebersihan, ya, tuh.
tenaga kebersihan di rumah, tenaga kebersihan lagi di tempat. Terus udah berapa tuh paralel? Nanti ini beda bagi guru bidang studi yang akan melakukan PTM. Silakan berkoordinasi dengan guru masing-masing. Ini lagi PTM, guru bidang studi nggak kebagian nih jam. Jangan dibiarkan nggak kebagian, nanti keenakan Pak Dodo. Iya. Ngajar. Tidur. Tidur Iya. sama mancing. Sekali-kali dikasih waktu. Mancing dah. Iya. Iya nanti dia bawa orang terus. Iya. Ya. Jadi yang itu musyawarah aja, jangan gara-gara kayak itu. Gua Pak Dodo malas banget nih ngayap baik. Mau ngajar gimana, nggak dikasih kesempatan. Nah, jadi karena bete dia nyari Panji. Iya. Terus orang tua siswa tidak diizinkan menunggu peserta didik di lingkungan sekolah. Pokoknya orang tua batasnya pagar yang paling depan. Ya. Kalau dia misalnya maksa, kita tetap menolak dia masuk ke ruangan kelas. Kalau bilang anaknya nggak bisa ditinggal, kecuali kelas 1 ya. Kalau kelas 1 mungkin pas sosialisasi, pas ini apa simulasi, kita boleh ibunya ngeliatin. Kalau di Pamulang Timur hari ini ada sosialisasi kelas 2 sama kelas 1. Cara masuknya. Cara masuk ke kelas, terus tempat duduknya di mana supaya pas hari H-nya tidak berebut tempat duduk. Kayak yang di TV-TV tuh di daerah Jawa. Anaknya yang sekolah, ibunya dari habis sholat subuh udah ngedudukin bangku itu Ada ya dulu ya? Iya, ada yang dinamain. Kenapa? Karena kepala sekolah tidak siap dari awal, tidak memberikan teknis cara masuk dan lain sebagainya. Kita jangan sampai terjadi begitu. Ya terus, nah ini yang tiket. Kalau kita tadi tiketnya di bawah. Yang perlu saya sampaikan tugas tiket, datang minimal 20 menit sebelum pembelajaran. Kalau jam belajar masuk jam 7, berarti 20 menit sebelum jam 7. Di sekolah sini gampang, kalau misalnya kesiangan, mandinya di sekolah. Jangan sampai kesian. Kadang-kadang kita itu perilaku kita sama juga sama anak gitu. Itu Pak Dodo saya yakin di rumah mah diomelin baik itu sama ibunya. Sering Pak. Sering itu Pak. Iya. Digoyor juga susah Pak. Ngaku lagi, orang mah belain tuh, jangan ngaku. Saya juga tahu itu bisa ngeliat gitu. Iya, saya bisa ngeliat Pak Dodo. Iya, pokoknya saya yakin gitu di benak saya itu sering diomelin. Terus mengecek kesiapan siswa dengan mengukur suhu tubuh sebelum masuk. Sudah disampaikan Pak Taufik juga. Memberi pertolongan pada siswa yang terindikasi sakit. Kalau ada yang kelihatan sakit, cepat dibawa ke ruang transit. Di mana tuh tempatnya kita? Di perpus ya. Kemarin kita udah setting, cuma maksudnya Bapak selesaikan dulu Bapak, nanti mungkin Bu Desi menyampaikan. Oh iya, ya oke. Terus kalau ada yang sakit, kita sebatas kemampuan kita aja ya nolongnya. Dikasih minum air teh manis dan lain sebagainya. Terus berikutnya, ya sukses selalu.
untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baca ini. Oh, dikira. Kayaknya udah nggak betah. Mau mancing, Pak. Apa gini ya, kalau dikasih makan dulu baru dapat begini ya? Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Tolong Bu Ida atau Bu Desi untuk melengkapinya. Ya. Terus Bapak dan Ibu, kita doakan Bu Ida itu sekarang udah mulai berjuang. Pertama, berjuang administrasi untuk melengkapi data untuk tes calon kepala sekolah. Kita doakan semoga berhasil. Amin ya robbal alamin. Kalau Bu Ida berhasil kan dia ngajak makan lagi. Cuma nanti di awal tahun ajaran baru Bu Ida itu mulai nyalon kepala sekolah itu udah ganti mindsetnya, ya, mindsetnya udah yang dulu 100% memikirkan ke daung, sekarang bagaimana saya harus lulus, bagaimana saya harus jadi kepala sekolah, dan seterusnya. Oleh karena itu, mungkin tugas-tugas kedinasan Bu Ida, tugas tambahan harus dibantu oleh guru lain. Kapan mulainya? Ya nanti, ini mah informasi aja. Jangan sampai baru daftar aja udah langsung. Jadi saya itu kalau mau memberikan tindakan dikasih jeda dulu, biar mikir dulu, biar ini dulu, sehingga nanti keputusan yang kita laksanakan tidak menimbulkan gejolak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini yang hari ini selain melaksanakan tugas kedinasan juga bernilai ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari saudara kita tentang rencana PTMT terbatas. PTMT terbatas tentunya apa yang diarahkan kita bisa pahami dan insya Allah bisa kita laksanakan pada saatnya nanti. Untuk selanjutnya kita meningkat pada mungkin ada informasi ataupun terkait tidak lanjut ya PTMT di SD Gedaung yang akan